menjadi benteng bagi kita dalam mengarungi samudera kehidupan. Menghadapi hal yang tidak kita sukai misalnya, atau hal yang menyenangkan kita, tetap kita katakan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Maka dengan mengucapkan ini, selamatlah kita dari melakukan hal yang tidak sepatutnya. Ketika melihat peluang untuk berbuat dosa, katakan kepada diri kita amantu billah, aku beriman kepada Allah. Terlindungi kita dari dosa tersebut. Ketika kita menghadapi kemalangan misalnya, kita langsung ingat amantu billah, maka terjaga kita dari reaksi yang berlebihan. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah, wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Shadaqallahul 'azim. Bapak Ibu hadirin sedang jemaah salat subuh Masjid Jami Hasanuddin, Sabbihisma Rabbikal A'la, kata piang batang anai yang dimuliakan Allah. Segala puji hanya bagi Allah yang kita senantiasa bersyukur kepadanya. Allah masih panjangkan umur kita dan Allah masih kuatkan iman kita sehingga kita mampu melangkahkan kaki menuju ke masjid yang kita banggakan ini. Sekalipun hari hujan, sekalipun cuaca dingin, sekalipun mata kita barangkali masih mengantuk, tidak menyurutkan langkah kita untuk menuju ke rumah Allah ini. Mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan ini Bapak Ibu dihitung oleh Allah dengan sebesar-besarnya pahala. Allah jadikan penghapus dosa-dosa kita, Allah tinggikan derajat kita di sisinya, serta Allah jadikan kita orang yang semakin mulia. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ketua Pengurus Masjid beserta jajaran pengurusnya, yang terhormat para tokoh masyarakat Tungku Tigo Sajarangan, Didik Mama Alim Ulama Syariah Bandai, Kapai Tape Matanyo Kapulang Tampe Kaba Barito. Yang terhormat ustadz-ustadz kita yang senantiasa standby mendampingi dan mengimami sholat-sholat kita, umumnya kepada seluruh jamaah, tidak disebut nama dan gelar, insya Allah kita semua dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Lai sehat-sehat sadunya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Mohon dijago bana Bapak Ibu. Kalau banyak orang yang damam, satu persatu sudah mulai jatuh. Maka tetap jaga kesehatan kita. Ni'matan maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Dua nikmat yang sering disepelekan manusia, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Nikmat kesehatan dan waktu luang. Maka dua nikmat ini jangan kita anggap sepele, maksimalkan dia, kita jaga, kita pertahankan, dan kita gunakan untuk kebaikan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan bahasan kita dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita masuki hadis yang ke-21. Total hadisnya 22 Bapak Ibu. Kita masuk hadis ke-21, berarti kita lah pertengahan kini.
Alah 50% kita kaji kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi ini. Nah, hadis ke-21 ini Bapak Ibu diriwayatkan oleh Abu Amrah Sufyan ibn Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu. Nah, beliau menceritakan bahwa an Abi Amrata Sufyan ibn Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu beliau bercerita, "Ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Ya Rasulullah, katakanlah kepadaku perkataan tentang Islam yang aku tidak akan bertanya lagi kepada selain engkau. Nah, maksudnya sampaikanlah kepadaku sesuatu tentang Islam yang hanya aku dapatkan dari engkau saja. Tidak aku dapatkan selain daripada engkau. Maka Nabi pun mengatakan singkat saja. Qala qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada banyak pelajaran yang kita ambil dari hadis yang pendek ini. Yang pertama, bagaimana sahabat bertanya kepada Rasulullah. Jadi sahabat itu kalau membutuhkan suatu nasihat atau kalau sedang kosong, kalau sedang galau, kalau sedang butuh pendorong keimanan mereka, maka mereka bertanya kepada Rasulullah, bertanya kepada orang berilmu, meminta nasihat. Nah, ini sudah pernah kita singgung juga dalam pembahasan hadis yang sebelumnya. Dan Nabi itu kalau memberikan nasihat itu tidak panjang-panjang Bapak Ibu. Nah, ada dalam hadis kita baca Nabi memberikan nasihat sampai 10 lembar gitu. Nabi itu kalau ngasih nasihat singkat saja. Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah lalu istiqamahlah. Nah, di pertemuan sebelumnya la taqdab. Itu aja pesan Nabi, diminta nasihat la taqdab, jangan marah. Nah, maka kalau kasih nasihat Bapak Ibu kepada orang supaya orang jangan pusing, kasih aja yang sangat mendasar begitu. Kalau terlalu banyak lebih kepanjang ya kan. Nah, maka ini yang pertama. Kemudian pelajaran yang kedua Bapak Ibu, inti ajaran Islam itu adalah keimanan yang benar. Makanya Nabi katakan qul amantu billah, katakanlah aku beriman kepada Allah. Bapak Ibu, diri kita ini dalam beragama tergantung keimanan kita. Pondasinya adalah iman tadi. Maka iman ini menjadi dasar. Maka iman inilah benteng kita dalam menghadapi segala sesuatu. Setiap kita menghadapi baik yang baik maupun yang buruk, maka hadapilah dengan iman. Nah, maka orang yang menghadapi dengan iman Bapak Ibu, dia akan selalu terjaga. Pas nyopai kakan tuanyo, anyo caliak ada pitih taonggok misalnya. Tidak ada orang, tidak ada CCTV ya. Bisa saja nyambil pitih itu. Tapi dia katakan kepada dirinya, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Nah, sehingga terjaga dia dari itu Bapak Ibu. Atau ketika dia dilanda kesedihan misalnya, dilanda musibah, maka dia katakan kepada dirinya, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Nah, maksud kalimat amantu billah itu, ini dari Allah, maka aku terima apapun yang Allah berikan, yang Allah tetapkan kepadaku, aku terima, aku beriman kepada Allah dan apa yang Allah kehendaki.
Nah, jadi memang kalimat ini sangat luar biasa, Bapak Ibu, menjadi benteng bagi kita dalam mengarungi samudera kehidupan. Menghadapi hal yang tidak kita sukai misalnya, atau hal yang menyenangkan kita, tetap kita katakan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Maka dengan mengucapkan ini, selamatlah kita dari melakukan hal yang tidak sepatutnya. Ketika melihat peluang untuk berbuat dosa, katakan kepada diri kita amantu billah, aku beriman kepada Allah. Terlindungi kita dari dosa tersebut. Ketika kita menghadapi kemalangan misalnya, kita langsung ingat amantu billah, maka terjaga kita dari reaksi yang berlebihan. Kok manangi histeris bana atau sampai berang-berang, maka terjaga kita, sebab kita langsung ingat keimanan kita kepada Allah. Maka ini bisa dijadikan zikir kita, Bapak Ibu. Dalam menghadapi segala sesuatu, selalu katakan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Mengingatkan kepada kita untuk tetap tenang dalam menghadapinya, untuk jangan melakukan hal-hal yang di luar kendali, sebab semuanya adalah apa yang Allah datangkan kepada diri kita untuk menguji keimanan kita tersebut. Bapak Ibu sedang jemaah subuh yang dimuliakan Allah. Selanjutnya pelajaran yang kita ambil, Islam menuntut kita untuk istiqamah. Jadi amantu billah summa istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, lalu istiqamahlah. Istiqamah ini artinya sebenarnya apa, Bapak Ibu? Ini berasal dari kata koma. Koma itu artinya tegak. Istiqamah itu artinya tetap tegak lurus pada prinsip, berpegang teguh pada prinsip. Itu artinya, Bapak. Arti istiqomah itu sebenarnya berpegang teguh pada prinsip yang dianut, tidak goyah. Kenapa sering dimaknai sebagai konsisten? Karena buah dari berprinsip teguh itu adalah konsisten. Jadi konsisten itu buah daripada istiqomah. Jadi kalau dimaknai istiqomah itu konsisten, sebenarnya itu masih berhubungan, masih wajar seperti itu. Karena memang orang yang istiqomah pasti akan konsisten. Orang yang berpegang teguh pada prinsipnya, dia akan konsisten, tidak akan goyah. Maka ini yang Allah perintahkan. Setelah kita katakan kita beriman kepada Allah, maka konsistenlah memegangnya. Jangan mudah goyah. Tetap teguh. Jadi bukan hanya awal yang baik saja, tapi berkelanjutan terus. Maka ini yang Allah paling sukai dari kita. Tetap di atas pendirian yang teguh kita, tidak mudah goyah. Kau kan kadang pas ditanya Bapak Ibu, mencari angko pula. Kalau sekian ada anak Muhammad, tuh dosa tuh mah. Ditambah jumlahnya, ya kan, sekian ratus juta, Pak. Ada anak Muhammad, itu perbuatan dosa. 1 M apa, ya kan? Kayaknya ada pendapat ulama dan membolehkan di sini. Goyang nih Bapak Ibu. Ditambah angkonya goyang. Berarti ini tidak istiqomah namanya. Bapak Ibu yang dimuliakan, dan Allah itu suka dengan konsistensi. Apa kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari Muslim? Wa makana ahabbullahi ilaih makana dawamu ilaih. Seperti itu Bapak Ibu. Wa kana ahabbullahi ilaih madawama sahibuhu alaih. Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang konsisten. Jadi berkelanjutan terus. Misal, puasa Senin, puasa Senin tari, Senin Kamis, itu lanjut terus. Misalnya baca Quran tiap subuh, baca tari Bapak Ibu. Diusahakannya terus. Bagaimana supaya bisa? Dilakukan dengan istiqomah, maka buahnya adalah konsisten. Maka Allah itu lebih suka
kita beramal yang konsisten. Biarlah sakit tapi rajin, daripada sekali saja tapi sekali itu saja, banyak tapi sekali saja. Lebih baik satu halaman tapi tiap hari baca Quran daripada satu juz tapi setahun sekali. Gitu. Nah, sekalinya baca banyak kan, sudah tu nak baca-baca lagi. Allah lebih senang biarlah satu halaman, satu lembar, tapi setiap hari konsisten. Maka Bapak Ibu, milikilah amalan spesial kita. Sudahkah kita punya amalan spesial yang kita kerjakan rutin setiap hari? Dan orang yang punya amalan spesial ini, misalnya ada uzur, berhalangan, sehingga tidak bisa melakukan rutinitasnya. Misalnya sakit, anda bisanya puasa Senin Kamis mode biasa, tetap Allah catatkan di hari itu dia berpuasa, walaupun nambah puasa Bapak Ibu. Nah, misalnya ada uzur, tidak bisa baca Quran hari itu, tetap Allah catatkan dia dapat pahala baca Quran, sebab dia sudah konsisten dawam dalam melakukannya. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah pelajaran yang kita ambil daripada hadis yang ke-21 ini. Yang pertama, jadikan iman sebagai benteng yang kokoh, sebagai perisai kita. Letakkan iman ini di depan, sehingga kita dalam menghadapi segala sesuatu itu bisa melewatinya dengan baik. Kemudian yang kedua, istiqomahlah, teguhlah pada prinsip kita. Kalau sudah pada pihak yang benar, maka konsistenlah di situ. Jangan mudah beralih kepada keburukan dan bertahanlah terus. Maka inilah yang paling dicintai Allah. Dan orang-orang yang istiqomah ini, kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah lalu istiqamah, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak ada kesedihan atas mereka. Allah jaga kita terus, Allah tetapkan rasa aman dalam hati kita, sehingga tidak ada rasa takut lagi dalam hidup ini, dan tidak ada kesedihan, sebab kita senantiasa bersama Allah. Bapak Ibu, mudah-mudahan pelajarannya bisa kita terapkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.